Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4952, Asal Mula Terbangun. 16 dewa yang tak tertandingi menerobos barisan pertahanan dan berdiri tegak di angkasa. Mereka tidak langsung menyerang anggota pasukan penghancur langit. Sebaliknya, dengan lambaian tangan, mereka menembakkan sinar cahaya yang terbang ke segala arah di perkemahan pasukan penghancur langit. Mereka membidik ke pangkalan-pangkalan susunan rudal. Selama dasar formasi itu hancur, formasi tentara penghancur surga tidak akan berfungsi sama sekali, dan mereka akan bisa bergerak bebas. Pada akhirnya mereka masih takut surga menghancurkan sumber angkatan darat. Mereka takut jika terlalu banyak asal-usul yang terbangun sekaligus, akan ada barisan yang menghalangi mereka dari belakang. Jika mereka tidak mundur tepat waktu, mereka akan mati. Ledakan-ledakan-ledakan, satu demi satu, fondasi susunan itu diledakkan. Susunan yang menyelimuti surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat telah lenyap sepenuhnya. Dan EBSP, ke-15 dewa penguasa yang tak terkalahkan semuanya menghela napas lega. Dengan cara ini, mereka bisa maju dan mundur dengan bebas. Begitu mereka merasakan aura asal, mereka bisa langsung mundur. Berkumpul dan bertahan. Singa itu mengaum. Para ahli dari pasukan penghancur surga dengan cepat berkumpul bersama. Formasi serangan gabungan mendarat di pinggiran sementara para dewa lainnya tetap berada di tengah. Dan EBSP, sedangkan bagi mereka yang berada di bawah level Master Surgawi, mereka semua berada di bawah tanah. Jika situasinya memburuk, mereka dapat melarikan diri melalui lubang cacing atau susunan teleportasi. Dan EBSP, mereka yang berada di bawah level dewa penguasa tidak memiliki ruang untuk campur tangan dalam perang ini. Hehe, kamu ingin menghentikan kami. Raja hantu jahat dan yang lainnya mencibir, menatap ke langit yang menghancurkan tentara seakan-akan mereka adalah domba yang akan disembelih. Di mana Luming? Di mana dia? Tatapan mata Ye Unding bagaikan kilat, mengamati sekelilingnya. Dia paling khawatir pada Luming di pasukan penghancur surga. Bahkan jika mereka membunuh semua orang di langit yang menghancurkan tentara, akan sia-sia jika Luming melarikan diri. Benar sekali. Di mana Luming? Apakah dia bersembunyi seperti kura-kura? Cepatlah keluar dan mati. Kalau kau tidak keluar, aku akan membunuh semua orang di langit dan menghancurkan tentara. Raja hantu jahat dan Yuan Wuji keduanya berteriak dingin. Pada saat ini, Luming masih berkultivasi. Namun, dia telah melihat semua yang terjadi di luar. Sial, masih terlambat. Luming meraung dalam hatinya. Dia masih belum berhasil. Dia tidak punya waktu. Ketiga ras dari tanah terlarang telah menghancurkan susunan itu terlalu cepat. Dia mengira bahwa susunan pertahanan pasukan penghancur surga akan dapat menunda mereka untuk sementara waktu. Tampaknya dia hanya bisa bertarung. Pada titik ini, tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Mustahil baginya untuk menyaksikan orang lain tewas dalam pertempuran sementara dia hidup. Tepat saat dia hendak mengakhiri kultivasinya dan pergi bergabung dalam pertempuran, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke suatu arah. Aura mengerikan terpancar dari arah itu. Rasanya seperti seekor binatang yang tertidur dan mulai terbangun. Aura mengerikan itu langsung dirasakan oleh semua orang. Dan EBSP, ke-16 dewa penguasa yang tak terkalahkan menjadi pucat. Itu esensinya. Sebuah esensi telah terbangun. Mundur. Dan EBSP, mundur. Ke-16 dewa penguasa tak terkalahkan itu memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mereka mundur bagaikan kilat. Meski sakti, mereka tak berani gegabah saat menghadapi asal-muasalnya. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa hanya ada satu asal-usul yang terbangun, mereka tidak dapat merasakan seberapa kuat aura asal-usul ini. Selama mereka cukup jauh, mereka akan merasa nyaman. Setelah mundur puluhan juta mil, mereka akhirnya berhenti. Meskipun kesengsaraan asal saat ini jauh lebih lemah daripada saat puncaknya, begitu asal bangkit, kita tetap akan mati. Kata Yuan Wouqi. Benar sekali. Semakin tinggi kultivasi asal-usul, semakin besar dampak kesengsaraan asal-usul dan semakin cepat ia akan mati. Kultivasi asal-usul yang terbangun ini seharusnya tidak terlalu tinggi. Raja jahat yang gelap menganalisis. Ketiga klan di tanah terlarang memiliki fondasi yang dalam dan mengetahui banyak rahasia. Mereka juga tahu banyak tentang bencana asal. Namun,
mereka tetap tidak berani ceroboh. Mereka takut bahwa pasukan penghancur surga memiliki asal-usul dan akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk membangkitkan asal-usul yang mengerikan. Esensinya telah terbangun. Para anggota tentara penghancur langit tentu saja merasakannya juga, tetapi ekspresi mereka bukanlah kegembiraan, melainkan kesedihan. Di bawah kesengsaraan esensi, begitu esensi terbangun, ia tidak dapat dikembalikan lagi. Begitu dia bangun, dia ditakdirkan untuk mati. Dari mana asalnya? Aura alam timbal balik meletus seperti gunung berapi dan menyelimuti surga, menghancurkan perkemahan angkatan darat. Kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok ini seberat gunung yang di mata langit menghancurkan angkatan darat. Keunggulan api bintang. Seseorang berteriak. Banyak orang mengakui bahwa asal-usul ini adalah supremasi api bintang. Lu Ming telah melihat asal-usul ini sebelumnya di medan perang Qianqiu. Asal-usul api bintang Supreme diselimuti oleh energi asal yang tebal. Auranya kuat dan matanya seperti obor saat dia menatap Ye Wu Seng dan yang lainnya. Kamu telah menyinggung pasukan penghancur surga. Bunuh. Dengan itu, dia melangkah maju dan menyerang Ye Wu Seng dan yang lainnya bagaikan kilat. Jadi, kau baru saja mencapai titik awal timbal balik. Menurutmu seberapa kuat aku? Serahkan orang ini padaku. Aku ingin membuat angkatan darat penghancur langit merasa putus asa. Yuan Wuji mencibir dan melangkah maju. Dia benar-benar akan melawan asal-usul sendirian. Tubuh Yuan Wuji bersinar, dan sinar cahaya merah sangat menarik perhatian. Cahaya merah abadi yang membara. Melawan seorang ahli dalam hal timbal balik, bahkan seorang ahli timbal balik awal, Yuan Wuji tidak berani ceroboh. Jurus pertamanya adalah jurus pembunuh terkuatnya. Cahaya merah abadi yang membara berpadu dengan pedang tempur dan melontarkan serangan pedang yang menggemparkan bumi. Pemuja asal api berbintang juga melakukan gerakan mematikan, dan serangan mereka bertabrakan. Ledakan. Kehampaan itu bergetar dan terkoyak. Kemudian, kedua sosok itu mundur. Seri. Langkah ini sebenarnya seri. Orang-orang dari 3 klan tanah terlarang tidak terlalu terkejut, tetapi orang-orang dari tentara penghancur langit terbelalak. Seri. Seorang master surgawi benar-benar bisa bertarung seri dengan asal-usul. Kekuatan tempur macam apa ini? Inikah dewa yang maha esa yang tiada taraf? Dan EBSCP, seorang dewa surgawi yang tak terkalahkan mampu melawan energi asal. Hati sebagian besar tentara penghancur surga hancur. Dan EBSCP, meskipun mereka tahu bahwa dewa-dewa yang tak terkalahkan itu sangat kuat, mereka tidak tahu bahwa dia sekuat ini. Faktanya, sebelum makhluk-makhluk dari tanah terlarang itu keluar, sebagian besar tentara penghancur langit belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang dewa surgawi yang tiada taraf. Sebelum itu, dewa surga yang terkuat adalah yang terkuat di bawah asal-usul. Akan tetapi, penguasa langit yang paling berkuasa jauh lebih rendah derajatnya dari sumbernya dan tidak dapat menandinginya sama sekali. Kesenjangan antara alam dewa surgawi dan alam asal terlalu besar. Mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di alam dewa surgawi yang dapat melawan ahli alam asal. Anda, sumber api bintang Supreme sendiri juga terkejut. Pada saat yang sama, supremasi api bintang sendiri belum pernah bertemu lawan setingkat master surgawi yang tak terkalahkan. Awalnya dia mengira bahwa dia akan mampu menekan pihak lain setelah terbangun. Paling tidak, dia akan mampu mengusir mereka. Namun sekarang, hal itu malah diblokir oleh pihak lainnya saja. Hahaha, jangan bilang ini kekuatan penuhmu. Yuan Wuji tertawa. Membunuh. Energi asal api. Teriak bintang api asal tertinggi saat tubuhnya memancarkan aura yang membakar. Energi asalnya condong ke arah atribut api. Setiap kali dia menyerang, itu seperti api bintang. Dia terus-menerus melancarkan belasan serangan telapak tangan, dan belasan jejak telapak tangan yang besar dan membara melesat ke arah Yuan Wuji. Bab 4953, Dewa Surgawi yang tak terkalahkan vs Asal. Api bintang tertinggi melancarkan selusin serangan telapak tangan, tetapi Yuan Wuji sama sekali tidak takut. Dia mengaktifkan cahaya langit merah membara dan memegang pedang senjata dewa tingkat asal untuk terlibat dalam konfrontasi sengit dengan api bintang tertinggi. Kecepatan mereka begitu cepat sehingga tidak seorang pun di bawah level Master Surgawi dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan jurus, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Apakah ini kekuatan penuhmu? Hahaha,
Asal-usul tanpa senjata tingkat asal-usul atau teknik asal-usul. Kaulah aib asal-usul. Yuan Wuji tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak menaruh keunggulan api bintang di matanya. Mata sang penguasa api bintang dipenuhi amarah. Namun, dia juga tidak berdaya. Dia tahu betul bahwa kekuatan tempurnya adalah yang terlemah di antara mereka yang berada di alam asal. Dalam resiprositas, ada banyak faktor yang memengaruhi kekuatan tempur seseorang. Kultivasi adalah salah satunya, tetapi itu hanya sebagian kecil. Bahkan tingkat kultivasi yang sama dapat memiliki perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Misalnya, senjata tingkat asal, baju zirah, dan teknik asal semuanya merupakan faktor penting yang memengaruhi kekuatan tempur seseorang. Basis kultivasi penguasa asal api bintang berada pada tahap awal alam asal. Dia tidak memiliki senjata asal dan dia juga belum memahami teknik asal. Dia praktis merupakan asal yang paling lemah. Dan EBSCP, kalau tidak, dia tidak akan begitu tidak berdaya melawan seorang dewa penguasa. Para anggota tentara penghancur surga dipenuhi amarah dan kesedihan. Dan EBSCP, asal muasal api bintang tertinggi telah mempertaruhkan nyawanya untuk bangun, tetapi ia telah dihalangi oleh seorang dewa penguasa. Terlebih lagi, ada 15 orang di level ini. Bagaimana mereka akan bertarung? Apakah tentara penghancur surga harus mengorbankan lebih dari selusin asal-usul untuk berhadapan dengan beberapa master surgawi? Kakak kelima, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Aku akan membantumu membunuhnya. Suara dingin Yuan For terdengar. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Star Flame Origin Venerate. Dia juga menggunakan jurus pembunuh untuk menyerang Star Flame Origin Venerate. Dan EBSCP, dua dewa yang tak tertandingi menyerang bersama-sama, dan asal api bintang tertinggi segera dipaksa mundur. Kakak keempat, kakak kelima, aku akan membantu kalian membunuhnya. Yuan Wuji juga bergegas mendekat. Sinar cahayanya seperti pedang dewa, menusuk ke arah supremasi api bintang. Dengan ketiga ahli yang bekerja sama, supremasi api bintang semakin tak tertandingi dan terpaksa mundur. Dan EBSCP, dewa penguasa tak terkalahkan lainnya tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di kejauhan dan menonton. Ketiganya saja sudah cukup. Dengan begitu, mereka juga bisa memaksa pasukan penghancur surga untuk membangkitkan lebih banyak sumber daya alam mereka. Kesengsaraan besar asal-usul tidak dapat diubah lagi. Begitu bangkit, itu hanya akan menyebabkan kematian. Mereka ingin tentara penghancur surga kehilangan lebih banyak sumber daya alam mereka. Aduh, karena kecerobohannya, ia terkena pedang Prime Five. Cahaya surgawi merah membara yang mengerikan itu langsung menembus tubuh sumber asalnya dan meninggalkan luka mengerikan di tubuhnya. Energi panas dari cahaya surgawi merah membara itu terus-menerus menggerogoti tubuhnya. Mati, Yuan 5 mengambil kesempatan untuk menyerang. Penguasa sumber api bintang tidak berani menghadapinya dan menghindar. Di bawah, orang-orang tentara penghancur surga merasa sangat cemas. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, supremasi api bintang akan musnah. Seseorang berkata dengan cemas. Tragedi sekali jika sebuah origin dibunuh oleh beberapa master surgawi setelah terbangun dan tidak mati terkena bencana origin. Haruskah aku meminta asal yang lebih kuat untuk bangkit? Memusnahkan musuh dalam satu gerakan. Seseorang menyarankan. Ini tidak akan berhasil. Meskipun bencana asal mula utama telah mencapai tahap akhir dan jauh lebih lemah dari sebelumnya, itu belum berakhir. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat bencana asal mula utama. Ahli timbal balik awal masih dapat bertahan untuk sementara waktu sekarang setelah mereka terbangun, tetapi ahli timbal balik menengah atau mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi dan akan mati karena bencana asal mula utama. Singa itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Makin tinggi tingkat kultivasi seseorang, makin kuat pula kesengsaraan itu. Sekarang mereka berada di tahap akhir kesengsaraan besar asal-usul, eksistensi asal-usul tahap awal masih dapat bertahan untuk sementara waktu. Jika ahli yang lebih kuat muncul, akar asal-usul mereka mungkin akan segera terkuras dan mereka akan mati di tempat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Api bintang tertinggi tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Beberapa orang merasa cemas. Dengan matinya supremasi api bintang, tibalah giliran mereka berikutnya. Mereka bahkan tidak bisa membangkitkan asal-usul mereka. Apakah pasukan penghancur surga benar-benar akan dihancurkan hari ini? Asyik. Pada saat itu, sebuah sosok melayang ke langit.
Itu adalah iblis tulang. Dia bergegas menuju supremasi api bintang dan berseru, "Senior, terimalah senjata suci." Dengan lambaian tangannya, kedua senjata dewa itu terbang menuju supremasi api bintang. Yang satu adalah baju perang ungu keemasan, dan yang satunya lagi adalah baju perang hitam pekat. Itu adalah baju perang senjata dewa tingkat asal tingkat atas yang diperolehnya di Gua Zixia. Mata dewa sumber api bintang menyala. Tubuhnya bagaikan kilat saat ia melesat menuju dua senjata suci. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Yuan 4 ekstrim dan Yuan 5 ekstrim meraung. Tubuh mereka bersinar saat mereka melancarkan serangan yang mengerikan. Namun, sebuah kerangka muncul di depan mereka. Tubuhnya membesar dengan cepat dan hendak memblokir serangan Yuan Siji dan yang lainnya. Kamu mencari kematian. Merusak. Mati. Yuan Siji, Yuan Wuji, dan Yuan Liuji berteriak dingin, dan tiga sinar cahaya abadi menyambar iblis tulang. Dengung, 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 dengung. Suara logam yang beradu dengan logam terdengar, dan tubuh iblis tulang itu bergetar. Seperti bola meriam, ia menghantam tanah tempat pasukan penghancur surga ditempatkan, menciptakan lubang besar. Setan tulang, Xie Nianxing, Tang Jun, Si, dan yang lainnya bergegas mendekat, hanya untuk menemukan bahwa iblis tulang itu telah terbang keluar dari lubang. Hanya ada 3 bekas luka dangkal di tubuhnya, dan dia baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Bon. Semua orang merasa lega. Setelah dihalangi oleh iblis tulang selama beberapa saat, supremasi Xinghuo akhirnya memanfaatkan kesempatan dan meraih 2 senjata dewa. Kekuatan asal dalam tubuhnya mengalir ke dalam armor sumber tingkat atas. Dia bisa tahu sekilas bahwa kedua senjata suci ini adalah yang terbaik. Akan tetapi, akan lebih berguna untuk memperbaiki armornya terlebih dahulu. Kekuatan asal di alam asal melonjak dan sangat tebal. Dalam sekejap, baju besi itu disempurnakan dan muncul di tubuh supremasi api bintang. Itu hampir menutupi seluruh tubuhnya. Tepat saat dia mengenakan baju zirahnya, serangan Yuan Wuji dan yang lainnya pun tiba. Akan tetapi, seorang ahli alam asal dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan senjata tingkat asal. Kekuatan armor tingkat asal teratas di tangan seorang asal benar-benar berbeda dari seorang dewa penguasa. Serangan Yuan Wuji dan yang lainnya mendarat di tubuh penguasa sumber api bintang, tetapi dia hanya gemetar beberapa kali dan baik-baik saja. Dia terus mengalirkan energi asalnya dan bergegas menuju baju besi ungu emas untuk menyempurnakannya. Asyik. Boneka emas ungu itu bergetar dan juga dimurnikan. Membunuh. Mati. Teriak sang supremasi api bintang. Niat membunuhnya liar. Boneka pertempuran ungu emas itu menebas dan yang pertama terkena adalah Yuan 6 ekstremitas. Seorang ahli alam asal yang memegang senjata tingkat asal tingkat atas terlalu kuat. Ekspresi Yuan Liuji berubah drastis saat ia buru-buru mengaktifkan armor tingkat asal tingkat atas untuk memblokir serangan itu. Benar saja, asal-usul 6 ekstrim juga memiliki baju zirah bermutu asal terbaik. Makhluk-makhluk di tanah terlarang memiliki fondasi yang mendalam. Senjata dan baju zirah surgawi tingkat origin sangat berharga bagi suku manusia surgawi dan pasukan penghancur surga, tetapi itu bukan apa-apa bagi mereka. Para dewa yang tak tertandingi di tanah terlarang semuanya memiliki senjata dan baju zirah dewa tingkat atas. Bab 4954 Satu orang menjaga suatu wilayah. Ledakan. Baju zirah perang berwarna ungu emas itu menebas tubuh Yuan Liuji dengan kejam. Tubuh Yuan Liuji bergetar hebat. Bahkan armor tingkat asal terbaiknya tidak dapat melindunginya. Kekuatan senjata tingkat atas yang digunakan oleh ahli alam asal terlalu mengerikan. Kekuatan dahsyat itu menembus baju zirah dan menghantam tubuh Yuan Liuji. Tubuh Yuan Liuji langsung hancur, berubah menjadi untaian Yin Qi yang padat dan mengerikan. Namun, tubuh ras iblis Yin sangat istimewa dan kekuatan hidup mereka sangat kuat. Ki iblis Yin menyusut lalu memadat kembali, dan 6 ekstrim asal muncul kembali. Namun, meskipun Yuan Liuji belum mati, auranya sangat lesu. Wajahnya pucat, dan Ki iblis Yin di tubuhnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Yuan 5 tiang dan Yuan 4 tiang terkejut. Mereka tidak berani menghadapi serangan langsung dan mundur. Membunuh. Asal-usul api bintang Supreme berteriak saat niat membunuhnya membubung tinggi ke langit. Kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai yang terkuat dalam sejarah. Banyak ahli alam asal bahkan tidak memiliki senjata tingkat asal,
apalagi senjata tingkat asal terbaik. Selain itu, mereka memiliki baju besi tingkat asal terbaik. Kombinasi keduanya menyebabkan kekuatan pertempuran supremasi asal api bintang meningkat pesat. Sekarang, dia bahkan tidak peduli dengan para kultivator timbal balik tingkat menengah. Senjata tingkat asal memiliki dampak yang besar bagi mereka yang berada di alam asal. Ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara memiliki dan tidak memilikinya. Api bintang asli yang dimuliakan menyerbu ke arah Ye Wuji dan para ahli lainnya dari 3 ras. Wajah Raja Hantu Jahat yang abadi dan yang lainnya berubah. Ayo serang bersama dan hentikan dia. Wahai makhluk abadi, berteriak. Menyerang. Raja Hantu Jahat, Raja Jahat yang gelap, Pangeran Changluo, dan yang lainnya semuanya menyerang bersama-sama, menggunakan gerakan mematikan mereka. Yuan Shiji dan Yuan Wuji juga berhenti dan menyerang bersama. Hanya Yuan Liuji yang mundur ke kejauhan untuk memulihkan diri. Dan EBSCP, 15 dewa penguasa yang tak terkalahkan menyerang dengan sekuat tenaga mereka, serangan mereka mengguncang dunia. Namun, sang pemuja asal api berbintang tidak peduli. Dia tidak berniat membela diri dan membiarkan serangan itu mengenai dirinya. Sebaliknya, dia mengaktifkan baju perang ungu emasnya dan menebas. Ledakan-ledakan-ledakan, lebih dari selusin serangan mendarat pada tubuh penguasa asal api bintang, tetapi semuanya diblokir oleh armor kelas asal tingkat atas. Kekuatan pertahanan dari armor tingkat asal bermutu tinggi yang digunakan oleh ahli alam asal terlalu kuat. Hampir tidak ada serangan dari dewa surgawi yang tak tertandingi yang dapat menembus armor dan menyerang api bintang tertinggi. Hanya eksistensi di alam asal yang menggunakan senjata tingkat asal atau bahkan senjata tingkat asal tingkat atas yang dapat melukai supremasi asal api bintang melalui baju zirahnya. Wah, baju zirah perang berwarna ungu emas menghantam Raja Iblis bawah. Tubuh Raja Iblis kegelapan bergetar hebat saat ia terlempar. Sama seperti Yuan Liuji, ia juga terluka parah. Kalau saja bukan karena armor asal-usul tingkat atas, dia pasti sudah terbunuh. Setelah melukai satu orang dengan satu gerakan, supremasi api bintang terus melambaikan baju perang ungu emasnya dan mengirim orang lain terbang. Ledakan, 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 dan EBSCP, dalam sekejap, 5 atau 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan terpental, semuanya terluka parah. Mundur, semuanya, mundur. Pada saat ini, Raja Hantu Jahat meraung. Di belakang mereka, para ahli dari 4 ras alien bergegas memasuki lubang cacing dengan kereta perang mereka dan menghilang. Adapun para dewa yang tak tertandingi, mereka berkumpul bersama dan menyerang supremasi api bintang secara terus-menerus sambil mundur. Dia tidak ingin menyakiti pemujaan asal api bintang, tetapi dia ingin menghentikannya. Satu demi satu serangan mendarat di tubuh supremasi api bintang, menghentikannya bergerak maju. Meskipun sumber api bintang Supreme tidak takut dengan serangan ini, serangan itu tetap memberikan dampak. Saat mendarat di armor tingkat origin, serangan itu membentuk dampak. Tidak akan mudah bagi sumber api bintang Supreme untuk menyerbu. Dia terus melambaikan baju zirah emas ungunya, menerobos serangan-serangan ini dan semakin mendekati Ye Unding dan yang lainnya. Akan tetapi, pada saat ini, Ye Unding dan yang lainnya sudah mendekati lubang cacing. Dengungs, 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 wus. Kemudian, para dewa yang tak tertandingi itu mundur ke lubang cacing yang berbeda dan menghilang. Penghormatan asal api berbintang berdiri di luar lubang cacing dan tidak mengejar. Ada 4 atau 5 lubang cacing. Mana yang harus dia kejar? Kalau dia mengikuti satu lubang cacing dan makhluk dari tanah terlarang di lubang cacing yang lain keluar, siapakah yang akan melindungi markas tentara penghancur surga? Setelah merenung sejenak, supremasi api bintang kembali ke langit di atas surga menghancurkan perkemahan angkatan darat. Kalian semua, berusahalah sebaik-baiknya untuk memperbaiki formasi pertahanan perkemahan. Penguasa sumber api bintang hanya mengucapkan satu kalimat sebelum dia duduk bersila di langit di atas surga menghancurkan perkemahan angkatan darat. Perbaiki formasi itu dengan sekuat tenaga. Mulai perbaiki susunannya. Lion dan yang lainnya berteriak. Mereka tahu bahwa pemujaan asal api berbintang itu tengah mencoba memberi mereka lebih banyak waktu. Para ahli formasi tentara penghancur surga segera mulai bergerak. Lu Ming, di sisi lain, terus fokus untuk memahami asal-usulnya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Lebih dari 100 juta mil jauhnya dari surga yang menghancurkan perkemahan angkatan darat, lebih banyak sosok muncul diam-diam di 4 atau 5 lubang cacing.
Salah satunya adalah kamu yang abadi. Dan EBSCP, yang lainnya semuanya adalah dewa penguasa yang tak terkalahkan dari 3 ras di tanah terlarang. Supremasi api bintang membuka matanya. Matanya seterang matahari. Namun, dia tidak bergerak. Ye Unding dan yang lainnya berdiri di samping lubang cacing. Jelas, selama dia menyerang, mereka akan segera kembali ke lubang cacing dan melarikan diri. Orang-orang dari tentara penghancur surga juga memperhatikan Ye Unding dan yang lainnya, dan segera menjadi waspada. Hehe, sungguh menggelikan jika kau bisa menghentikan kami di sini. Benar sekali. Sekarang Origin sedang menghadapi kesengsaraan besar, berapa lama lagi kau bisa menghentikan kami? Tidak akan lama lagi kau akan mati. Akar asalmu terus-menerus dilahap dan dirampas oleh lautan semesta. Seiring berlalunya hari, akar asalmu akan sedikit melemah. Lihat, paling lama setengah bulan lagi, kau akan mati. Yuan Wuji, Raja Hantu Jahat, dan yang lainnya mencibir. Keunggulan api bintang hanya menatap Ye Wu Seng dan yang lainnya dengan dingin sebelum menutup matanya dan tidak memperhatikan lagi. Dengan cara ini, dia akan bisa bertahan lebih lama. Penguasa asal api bintang tidak bergerak, dan Ye Wu Seng dan yang lainnya juga tidak pergi. Mereka berdiri di dekat lubang cacing dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu hari demi hari. Dan EBSCP, 10 hari kemudian, Qiu Yue, Bubbles, Myriad God, Ling Yue, dan yang lainnya semuanya berhasil maju, kultivasi mereka mencapai puncak alam dewa-dewa. Namun, Lu Ming masih belum berhasil menembusnya. Dan dalam 10 hari ini, aura supremasi api bintang menjadi semakin lemah. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya rata-rata dapat merasakan bahwa aura asal api bintang tertinggi jauh lebih lemah dibandingkan saat dia baru bangun. Dari kejauhan, tubuh sumber api bintang tertinggi bagaikan daun yang tertiup angin, yang dapat membusuk setiap saat. Asal-usul yang dihormati, banyak orang menangis sambil menitikkan air mata. Kematian penguasa sumber api bintang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Dia melakukan ini demi tentara penghancur surga, demi keberlangsungan tentara penghancur surga. Sejak dia bangun, dia tahu hasil akhirnya, tapi dia masih bertekad. Banyak orang merasa tenggorokannya seperti tersangkut batu, dan itu sangat tidak nyaman. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak cukup kuat. Kalau tidak, mengapa para pemuja asal-usul mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi mereka? Hehe, ini sudah seperti daun yang tertiup angin dan hampir mati. Dalam beberapa hari paling lama, dia akan mati total. Kamu bisa melindungi mereka untuk sementara waktu, tetapi bisakah kamu melindungi mereka selamanya? Saat kamu mati, pasukan penghancur surga juga akan hancur. Raja Hantu Jahat dan yang lainnya mencibir. Bab 4955, Sedih, Jatuhnya Asal-Usul yang Dihormati. Raja Hantu Jahat dan yang lainnya terus mengejeknya. Orang-orang dari tentara penghancur langit sangat marah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Selama kamu bisa bertahan hidup, semua pengorbanan akan sepadan. Suara supremasi api bintang bergema. Asal-usul yang dihormati. Banyak orang menangis karena kesedihan. Di kejauhan, Raja Hantu Jahat dan yang lainnya mencibir, tetapi mereka tetap tidak berani bergerak. Dan EBSCP, meskipun supremasi asal api bintang sangat lemah, dan kekuatan tempurnya mungkin bahkan tidak setara dengan dewa penguasa yang tak terkalahkan, mereka masih takut. Dia takut supremasi api bintang akan membalas sebelum dia meninggal, atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan penghancuran diri seorang pemuja asal tidak terbayangkan. Mereka tidak ingin terseret oleh supremasi api bintang. Dia hanya harus menunggu beberapa hari lagi. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Api bintang yang asli telah bersemayam di langit di atas langit menghancurkan perkemahan angkatan darat selama setengah bulan. Ah! Tiba-tiba terdengar desahan dari supremasi Xing Huo. Dengan lambaian tangannya, baju perang ungu emas dan baju perang sumber bermutu tinggi terbang ke arah iblis tulang. Kemudian, dia menatap tajam ke arah perkemahan tentara penghancur surga dengan rasa enggan yang kuat. Setelah itu, tubuh penguasa sumber api bintang secara bertahap berubah menjadi hujan cahaya dan tersebar di kehampaan. Asal-usul yang dihormati, orang-orang tentara penghancur surga berteriak kesedihan. Pada saat ini, di kehampaan yang jauh, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul. Ada hujan cahaya yang jatuh seperti meteor. Ini adalah tempat pembuangan sampah alam semesta,
jadi secara logika, seharusnya tidak ada meteor di sini. Ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi ketika asal-muasalnya telah runtuh. Langit dan bumi berbagi kesedihan yang sama. Hehe, dia akhirnya mati. Sekarang, mari kita lanjutkan. Yuan Shiji, Raja Hantu Jahat, dan yang lainnya melangkah keluar dan berjalan menuju perkemahan tentara penghancur surga. Dan EBSP, masih ada 16 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Mereka yang terluka oleh pemujaan sumber asal bintang telah pulih setelah setengah bulan pemulihan. Siapkan formasi. Singa dan yang lainnya meraung. Rune memenuhi sekeliling surga menghancurkan perkemahan tentara, dan formasi pun terbentuk. Akan tetapi, kekuatan formasi itu jauh dari sebelumnya. Dalam setengah bulan terakhir, meskipun mereka telah memperbaikinya siang dan malam, mereka hanya berhasil memperbaiki sebagian formasi. Kau ingin menghentikan kami dengan formasi yang lemah seperti itu? Raja Hantu Jahat itu mencibir. Kali ini, mereka tidak mengeluarkan manik-manik pemecah formasi iblis Yin dan menyerang secara langsung. Dan EBSP, dengan 16 dewa penguasa yang tak terkalahkan menyerang, susunan itu tidak mampu menghalangi mereka, dan dengan cepat hancur berantakan. Namun, pada saat ini, aura yang kuat menyebar dari kedalaman surga dan menghancurkan perkemahan army. Aura asal, jelaslah bahwa asal-muasal lain dari tentara penghancur surga telah terbangun. Suatu sosok muncul entah dari mana. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jenggot putih, tetapi dia memiliki aura seorang bijak. Asal-usul memuliakan Feng Xian. Banyak orang di tentara penghancur surga mengenali lelaki tua itu. Orang tua itu juga pada timbal balik awal. Para anggota pasukan penghancur langit tidak senang melihat asal-usul Feng Xian dipuja. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kesedihan. Kalau asal-muasal pemujaan Feng Xian bangkit, ia akan berakhir seperti asal-muasal pemujaan api berbintang. Tolong pinjamkan aku senjata dan baju sirah dewa tingkat asalmu. Asal mula pemujaan Feng Xian memandang tulang iblis. Silakan. Setan tulang melambaikan tangannya, dan baju perang ungu emas serta baju besi tingkat asal terbang menuju Feng Xian yang memuliakan asal. Pemuja asal Feng Xian meraih baju perang dan armor ungu emas, melangkah maju, dan meninggalkan formasi tentara penghancur surga. Melihat asal mula terbangun, Raja Hantu Jahat yang abadi dan yang lainnya telah mundur ke sisi lubang cacing. Penghormatan asal Feng Xian tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat supremasi Xing Huo jatuh. Kemudian, tatapan mata Feng Xian yang penuh hormat menyapu ke suatu tempat di perkemahan tentara penghancur surga. Di sanalah Lu Ming berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat itu, Lu Ming sepertinya merasakan asal-muasal tatapan Feng Xian padanya. Hati Lu Ming bergetar. Dia tahu apa artinya ini. Penghormatan asal Feng Xian kemungkinan besar tahu bahwa dia sedang mengasingkan diri untuk sebuah terobosan. Dia menaruh harapannya padanya. Dia mencoba mengulur waktu untuk Lu Ming. Penghormatan asal sebelumnya seharusnya memiliki niat yang sama. Mereka hanya bisa duduk bersila di perkemahan tentara penghancur surga selama belasan hari, yang merupakan solusi sementara. Jika mereka mati, 3 ras dari tanah terlarang dan suku manusia surgawi akan terus menyerang. Alasan utama mereka melakukan itu adalah untuk mengulur waktu bagi Lu Ming. Penatua, hidung Lu Ming terasa masam dan dadanya terasa seperti tersumbat oleh batu besar. Jangan terganggu, teruslah berkultivasi. Pasukan penghancur surga sedang menyerangmu. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming tahu bahwa pemuja asal Feng Xian lah yang telah mengiriminya pesan. Senior, aku berjanji padamu bahwa aku akan memusnahkan 3 ras tanah terlarang dan suku manusia surgawi di masa depan. Lu Ming menjawab dengan transmisi suara. Ini adalah sumpah dan tujuannya. Asal mula pemujaan Feng Xian tidak menjawab. Dia hanya duduk bersila di kehampaan. Satu lagi yang datang untuk mati. Berapa lama dia bisa menjaga tempat ini? Hanya butuh waktu setengah bulan paling lama sebelum mereka semua mati. Itu bagus. Satu setiap setengah bulan. Pasukan penghancur surga hanya memiliki 49 esensi secara total. Dalam beberapa tahun, mereka semua akan mati. Raja Hantu Jahat dan yang lainnya mencibir. Itulah yang mereka inginkan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Tanpa usaha apapun, mereka dapat menghancurkan sumber pasukan penghancur surga, dan itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Namun,
Apa arti beberapa tahun bagi mereka? Sial, kau bertindak terlalu jauh. Jika kita bisa bertahan, siapa yang tidak? Ayo kita lawan mereka. Benar sekali. Kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kita akan mati. Kita tidak bisa membiarkan lebih banyak ahli alam esensi mati sia-sia. Wajah para anggota Angkatan Darat Penghancur Langit semuanya merah, dan amarah di hati mereka membara. Aku tidak tahan lagi. Mereka tidak sanggup melihat para senior mereka mati satu persatu demi melindungi mereka. Itu terlalu menjengkelkan. Seorang lelaki lebih baik mati di medan perang daripada hidup dengan cara yang muram seperti itu. Diam. Pada saat itu, pemuja asal Fengxian berteriak dan membuka matanya. Tatapannya seperti kilat saat dia melihat pasukan penghancur surga. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Apakah kamu ingin percikan mati sia-sia? Tetapi, masih banyak orang yang ingin berkata lebih banyak lagi. Ketika saatnya untuk bertahan, kau harus bertahan. Apakah kau ingin pasukan penghancur surga dihancurkan? Banyak dari sukumu dan keluargamu telah tewas di tangan suku manusia surgawi. Apakah kau tidak ingin membalas dendam? Pemuja asal-usul Fengxian terus berteriak, suaranya bergema di telinga setiap anggota tentara penghancur surga bagai guntur. Para anggota tentara penghancur surga perlahan-lahan mulai tenang. Betul sekali, sebagian besar tentara penghancur surga mempunyai dendam yang mendalam terhadap suku manusia surgawi, dan mereka semua ingin menginjak-injak suku manusia surgawi untuk membalaskan dendam keluarga, teman, dan klan mereka. Mereka belum bisa mati. Hehe, kalian para manusia setengah benar-benar punya banyak musuh, iya. Yuan Wuji memandang kamu Buxiu dan mencibir. Ekspresi Ye Unding tenang, dia tidak menjawab, dia tengah berpikir keras. Apakah asal-muasal pemujaan Fengxian mengulur waktu? Akan tetapi, apa gunanya dia mengulur waktu? Apa gunanya menunda lebih dari 10 hari demi tentara penghancur surga? Apa yang sedang dipersiapkan tentara penghancur surga? Namun, apa yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 10 hari atau lebih? Bab 4956, Terobosan Sukses, Puncak Dewa Tuhan. Wahai makhluk abadi yang merenung. Tiba-tiba dia teringat Lu Ming. Mungkinkah karena Lu Ming? Ngomong-ngomong, Lu Ming belum menunjukkan dirinya. Mungkinkah dia sedang menyendiri untuk meningkatkan kultivasinya? Hati Ye Unding tiba-tiba tergerak, memikirkan hal ini. Di masa lalu, tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada di tingkat ke-9 alam master surgawi. Namun, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dan EBSCP, dia hanya seorang dewa penguasa tingkat 9, namun dia telah mencapai tingkat dewa penguasa yang tak terkalahkan. Jika dia berhasil mencapai puncak level dewa penguasa, kekuatan tempurnya akan sangat mengerikan dan di luar imajinasi. Memikirkan hal itu, dia terkejut. Mungkinkah Lu Ming benar-benar berhasil mencapai puncak yang maha kuasa? Tidak, itu tidak mungkin. Dan EBSCP, tanpa daun teh dari teh dewa asli, mustahil untuk menembus ke puncak alam dewa penguasa dalam waktu sesingkat itu. Bahkan para jenius yang paling berbakat pun akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk melakukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang tubuh terlarang. Dan EBSCP, meskipun tubuh terlarang itu kuat, jauh lebih sulit untuk menembus ke tingkat puncak dewa penguasa daripada yang lain. Itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, dan bahkan lebih mustahil untuk menembusnya hanya dalam belasan hari. Teh dewa asal. Apakah mereka mendapatkan teh dewa yang asli? Ye yang tak pernah mati memikirkannya, terkejut dan tidak yakin. Kecepatan daun teh dewa asli sangat cepat, dan sangat sulit untuk ditangkap. Dia hanya mendapatkan 2 lembar daun teh dewa asli sebelum daun teh itu kabur. Kalau bicara logika, asal-muasal teh dewa pasti tersembunyi lebih dalam lagi, dan hampir mustahil untuk menemukannya. Terlebih lagi, Lu Ming telah lama berada di Gua Awan Ungu. Jika dia telah memperoleh daun teh dewa asli, dia akan menggunakannya untuk membuat terobosan. Namun, selama proses memperjuangkan metamorfosis abadi, kultivasi Lu Ming masih berada di tingkat ke-9 alam dewa utama dan dia belum membuat terobosan. Apakah dia mendapatkan daun teh dewa asli dalam beberapa hari terakhir? Kemungkinan terjadinya hal ini terlalu kecil. Matanya menyapu Xian Yanxing, Tang Jun, dan yang lainnya, mencoba melihat apa yang sedang mereka pikirkan. Namun, Xian Yanxing, Tang Jun, dan yang lainnya terlalu jauh darinya, dan ada formasi yang menghalangi mereka.
Dia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka secara pasti. Yundying, apa yang sedang kamu pikirkan? Raja Iblis Kegelapan menatap Ye Buxiu dan berkata, tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, dia tetap menggelengkan kepalanya. Dia merasa dirinya terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan daun teh dewa yang asli? Hal terpenting adalah dia memikirkan satu poin penting, yaitu Putri Changxian dari ras Changhuang. Pertama kali dia bertemu Putri Changxian, dia ingat betul bahwa tingkat kultivasinya adalah guru surgawi tingkat ke-9. Akan tetapi, ketika mereka sedang bertarung memperebutkan jasad Dewa Surgawi Gua Awan Ungu, mereka menemukan bahwa kultivasi Putri Changxian sebenarnya telah mencapai puncak yang maha kuasa. Untuk dapat menerobos ke puncak yang maha kuasa dalam waktu sesingkat itu, dia menduga bahwa Putri Changxian adalah orang terakhir yang bisa mendapatkan teh dewa asli. Mungkin, teh dewa yang asli telah jatuh ke tangan klan hamparan luas. Mustahil bagi klan Laut Archean untuk memberi Luming daun teh dari teh dewa yang asli. Dia tidak tahu bahwa Putri Changxian sebenarnya adalah Mawar Malam. Dia hanya mengira bahwa Putri Changxian telah memperoleh metamorfosis abadi, dan dia tidak menyebutkannya ketika dia melihat Pangeran Changluo dan yang lainnya. Dia mengira bahwa Putri Changxian, Pangeran Changluo, dan yang lainnya bersekongkol. Pangeran Changluo dan Pangeran Changqing pergi berperang untuk mendapatkan metamorfosis abadi dari suku Yin, sementara Putri Changxian diam-diam mengambil tindakan untuk mendapatkan metamorfosis abadi dari Gua Awan Ungu. Dia tidak memiliki hak untuk menanyai Pangeran Changluo. Memikirkan hal ini, dia merasa hampir mustahil bagi Luming untuk mendapatkan daun teh dewa yang asli. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Asal-usul yang dihormati. Tiba-tiba para anggota tentara penghancur surga berteriak kesedihan. Penghormatan asal Fengxian mengikuti jejak penghormatan sumber api bintang. Tubuhnya berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Hujan cahaya muncul di kehampaan alam semesta, seperti meteor. Hanya dalam waktu 1 bulan, tentara penghancur surga telah kehilangan 2 asal. Rasa duka yang mendalam memenuhi langit dan menghancurkan angkatan darat. Hahaha. Satu lagi mati. Ayo kita bergerak dan memaksa yang lain keluar. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Raja Hantu Jahat dan yang lainnya tertawa dan melangkah ke udara, menuju perkemahan tentara penghancur surga. Dalam sekejap, mereka tiba di langit di atas surga menghancurkan perkemahan angkatan darat dan melancarkan serangan dahsyat. Formasi tentara penghancur surga bergetar hebat dan tak lama kemudian, formasi itu hancur berantakan. Sialan. Sialan, apakah kita akan membangkitkan Origin lagi? Jika terus seperti ini, Origin akan hancur, apa gunanya meninggalkan kita di sini? Bagaimana kita bisa membalas dendam? Lakukan segala cara terhadap mereka. Apakah kau sudah lupa apa yang dikatakan oleh pemuja asal Fengxian? Dengan kekuatan kita, jika kita melawan mereka secara langsung, kita hanya akan membuang-buang nyawa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lari, berpencar dan lari. Para anggota tentara penghancur surga gempar. Gu Changfeng, Si, Tang Jun, Xie Nianxing dan yang lainnya juga tampak muram. Tangan mereka terkepal begitu erat hingga kuku mereka menancap ke daging mereka. Luming, Xie Nianxing, Lion, dan yang lainnya bergumam. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada Luming sekarang. Retakan, formasi pertahanan perkemahan itu sedang terkoyak. Makhluk dari tanah terlarang dan makhluk abadi hendak menyerbu masuk. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras datang dari suatu tempat di surga yang menghancurkan perkemahan army. Aura yang kuat memenuhi udara. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Mereka mengira bahwa pasukan penghancur surga telah membangkitkan sumber baru. Raja Hantu Jahat dan yang lainnya berencana untuk mundur. Dan EBSP, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun energi ini kuat, itu bukanlah energi asal. Itu hanyalah energi dari dewa tertinggi. Luming, ini Luming. Dia sudah berhasil. Yang pertama bereaksi adalah Xie Nianxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Mereka sangat gembira saat merasakan aura tersebut. Setelah itu, dia pun bereaksi. Pupil matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Luming, ini Luming. Aura ini adalah Luming. Dia telah menembus. Ye yang tak pernah mati melolong karena terkejut.
Pada saat ini, dia tidak dapat tetap tenang dan pikirannya meledak. Menyesali. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Lu Ming sebenarnya telah membuat terobosan dan dia berhasil. Mungkinkah Lu Ming benar-benar mendapatkan daun teh dari teh dewa asal? Apapun alasannya, dia dipenuhi penyesalan. Apa, Lu Ming sudah berhasil? Raja hantu jahat dan yang lainnya juga terkejut. Bagaimana mungkin? Dari dewa penguasa tingkat 9 hingga dewa penguasa puncak, bagaimana dia bisa menembusnya dengan begitu cepat? Pangeran Chang Luo berteriak, teh dewa asli. Pasti itu teh dewa asli. Di Gua Awan Ungu, ada setangkai teh dewa asli. Saya berhasil menembusnya dengan bantuan teh dewa asli. Wahai makhluk abadi yang berseru. Apa? Teh roh asli. Ada teh roh asli di Gua Awan Ungu. Raja hantu jahat, Pangeran Chang Luo dan yang lainnya berteriak. Kau tidak tahu tentang teh dewa asli. Bukankah klan hamparan luas mendapatkan teh dewa asli? Kalau tidak, bagaimana Putri Chang Xian bisa menembus begitu cepat? Katamu, wahai yang abadi. Azure Immortal, kami telah menemukan bahwa Chang Xian di Gua Awan Ungu adalah palsu. Chang Xian yang asli telah jatuh. Kata Pangeran Chang Luo. Baru setelah mereka keluar dari surga Gua Zixia, mereka mengetahui bahwa Putri Chang Xian telah meninggal. Bab 4957, mengalahkan Dewa Surgawi yang tak terkalahkan. Putri Chang Xian telah jatuh. Tubuh Ye Unding bergetar hebat, kemudian beberapa petunjuk terhubung, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Putri Chang Xian di surga Gua Zixiao adalah palsu, dan orang itu telah memperoleh teh dewa asli. Kalau begitu, Lu Ming mungkin mendapatkan teh dewa yang asli. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan daun teh dewa asli untuk meningkatkan kultivasinya. Dia akhirnya berhasil. Yang tak pernah mati, mengapa kau tak mengatakannya lebih awal? Raja hantu jahat meraung. Aku tidak tahu bahwa Lu Ming memiliki teh dewa asal. Kupikir teh itu ada di tangan suku Laut Arkaan. Katamu, wahai yang abadi. Menjijikkan. Raja hantu jahat dan yang lainnya meraung. Dan EBSCP, mereka tahu betapa mengerikannya Lu Ming. Jika seorang Divine Master tingkat 9 sebanding dengan Divine Master yang tak terkalahkan, maka seberapa kuatkah dia begitu dia berhasil mencapai puncak alam Divine Master? Di masa lalu, mereka tidak menganggap serius Lu Ming. Tidak peduli seberapa kuatnya Lu Ming, dia hanyalah seorang guru surgawi yang tak tertandingi, dan dia hanya satu orang. Dan EBSCP, apa yang dapat dilakukan oleh seorang dewa-dewa yang tak terkalahkan? Akan tetapi, begitu Lu Ming berhasil mencapai puncak alam Master Surgawi, segalanya akan benar-benar berbeda. Ledakan, aura yang kuat memenuhi udara. Kemudian, sesosok tubuh melayang ke langit dan berdiri di kehampaan. Itu Lu Ming. Pada saat itu, anggota biasa dari tentara pemusnah surga juga memperhatikan Lu Ming. Namun, mereka tidak terlalu senang. Dia tidak tahu kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming sebelumnya sebanding dengan dewa-dewa yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa bahkan jika Lu Ming telah menerobos ke puncak alam Master Surgawi, apa gunanya? Pihak lain memiliki 16 keberadaan yang sebanding dengan asal-usulnya. Hatinya masih berat. Tatapan mata Lu Ming jatuh pada Ye Buxiu dan yang lainnya. Matanya menyala dengan amarah dan niat membunuh yang kuat. Kalian semua, mati saja. Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming telah menyaksikan jatuhnya sumber api bintang tertinggi dan awan tertinggi Fengxian. Niat membunuh di hatinya telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di saat kritis terobosannya, dia pasti sudah menyerang. Akhirnya, belum lama ini, dia berhasil menerobos. Dia telah menghabiskan 3 daun teh dewa asli. Setelah menerobos ke puncak yang maha kuasa, benih asal telah menjadi 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan kekuatan asal juga menjadi lebih dari 10 kali lebih besar. Kekuatan tempurnya telah mencapai puncak dalam sejarah. Dan EBSCP, lancang. Bahkan jika kau telah menembus puncak alam Master Surgawi, kami punya cukup banyak orang untuk membunuhmu. Wajah Zhao Feng menjadi gelap. Yuan 4 Ekstrim berteriak. Dia belum pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya. Dia hanya pernah mendengar tentangnya. Mendengarnya tidak akan senyata mengalaminya sendiri. Membunuh. Lu Ming tidak membuang waktu lagi. Dia berteriak dingin dan bergegas keluar dari formasi, mengarahkan tombak Ares keempat kutub asal. Lu Ming. Dia tidak ingin hidup lagi.
Banyak orang di tentara penghancur surga terkejut. Lu Ming benar-benar menyerang sendirian. Dia sedang mencari kematian. Tidakkah kau lihat bahwa sebelum Supreme Starfire memperoleh 2 senjata suci, dia hanya bisa bertarung dengan salah satunya. Saat dia berhadapan dengan pihak lain, dia langsung terluka. Asal-usulnya sudah seperti ini, dan Lu Ming hanyalah seorang master surgawi. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang begitu banyak ahli yang menakutkan. Apakah dia tidak mencari kematian? Siapa takut? Suara Gu Changfeng terdengar. Apa? Para anggota tentara penghancur surga semuanya tercengang. Gu Changfeng tampaknya sangat percaya diri pada Lu Ming. Namun dari manakah keyakinan ini berasal? Membunuh. Ayo serang bersama. 16 ahli termasuk Yuan Siji, Yuan Wuji, Ye Wusheng, Raja Hantu Jahat, Pangeran Chang Luo, dan Pangeran Chang Qing menyerang pada saat yang sama. 16 serangan mengerikan dilancarkan ke arah Lu Ming. Dan EBSP, serangan gabungan dari 16 dewa penguasa yang tak terkalahkan itu sangat kuat. Bahkan seorang ahli timbal balik awal tanpa baju besi tingkat asal akan terbunuh. Gaya primal, Lu Ming memukulkan telapak tangannya dan sebidang tanah terbentuk, menghalangi bagian depan. Meskipun dia memiliki senjata dewa tingkat asal dan baju zirah terbaik untuk melindunginya, dia tidak dapat menghadapinya secara langsung seperti sumber api bintang tertinggi. Bagaimanapun, pemujaan asli Starfire adalah asal-muasal sejati, yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata dewa asal-muasal tingkat atas. Dan EBSP, lagi pula, dia hanyalah dewa tertinggi. Kepadatan energi asalnya masih tak tertandingi oleh energi asal yang sebenarnya, jadi dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan baju besi kelas atas. Dan EBSP, dengan cara ini, serangan ke-16 dewa penguasa yang tak terkalahkan masih akan mampu menembus baju zirahnya dan mengenai tubuhnya. Oleh karena itu, ia perlu memblokirnya. Benua primitif yang dipadatkan oleh kekuatan asal lebih padat dari sebelumnya. Di atasnya, ada sinar cahaya yang seperti dao besar, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan-ledakan-ledakan, serangan demi serangan mendarat di daratan utama yang kacau satu demi satu, menyebabkannya berguncang hebat. Dan EBSP, serangan ke-16 dewa penguasa yang tak terkalahkan itu terlalu kuat. Bahkan gaya primal yang sangat ditingkatkan tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Retakan mulai muncul di permukaannya, lalu meledak. Namun, sebagian besar serangan dari 16 dewa-dewa yang tak tertandingi telah dinetralkan. Tidak banyak kekuatan yang tersisa, dan Lu Ming sepenuhnya mampu menahannya. Gaya yang melampaui angkasa, Lu Ming tidak lagi bertahan. Sebaliknya, ia menggunakan jurus penghancur langit. Ia menyatu dengan tombak dan berubah menjadi cahaya tombak, menusuk ke arah 4 kutub purba. Dalam sekejap mata, Lu Ming menerobos lapisan energi dan cahaya tombak mendekati 4 kutub primordial. Yuan Siji tampak ketakutan. Cahaya biru muncul di tubuhnya. Itu adalah cahaya abadi es biru, yang berada pada level yang sama dengan cahaya abadi merah membara dan cahaya abadi bulan hitam. Satu-satunya perbedaannya adalah cahaya surgawi es biru mengandung energi dingin yang mengerikan. Cahaya surgawi es biru menempel pada pedang tempur di tangan Yuan Siji dan dia menebaskannya ke arah Lu Ming. Dentang, tombak dan pedang beradu, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Cincin-cincin kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kemudian, tubuh Yuan Siji bergetar hebat dan dia mundur. Lengan yang digunakannya untuk memegang pedang bergetar dan darah mengalir keluar. Pelindung tulang di lengannya rusak, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia terluka setelah melakukan satu gerakan. Asyik. Setelah melukai keempat ekstrim dalam satu gerakan, Lu Ming menyapu tombak Ares di tangannya. Tombak Dewa Perang dengan cepat meluas hingga seukuran pegunungan, mencari Raja Hantu Jahat dan Raja Jurang Jahat. Raja Roh Jahat dan Yin Qi Jahat milik Raja Kegelapan terus berputar, tetapi dipatahkan oleh tombak Dewa Perang. Tombak itu mengenai mereka, dan tubuh mereka terlempar jutaan mil jauhnya seperti dua bola kulit. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah, dan Yin Qi jahat di tubuh mereka meredup. Ini, pada saat itu, selain Xian Yanxing, Qiu Yue, dan mereka yang akrab dengan Lu Ming, seluruh pasukan penghancur langit tercengang. Mata beberapa orang hampir keluar dari rongganya. Apa yang baru saja mereka lihat? Lu Ming sedang menghajar sang guru surgawi yang tak terkalahkan. Terlebih lagi,
Dia telah mengalahkan seorang dewa-dewa yang tak terkalahkan sementara dia dikelilingi oleh 16 dewa-dewa yang tak terkalahkan. Ini terlalu ganas. Bahkan lebih ganas dari asal-muasalnya. Apakah dia masih seorang guru surgawi? Beberapa dari mereka bahkan mengira bahwa mereka terlalu bersemangat menghadapi serangan balik pasukan penghancur surga dan berhalusinasi. Baru setelah mereka menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali, mereka yakin bahwa itu nyata. Bab 4958, Berjuang Menuju Istana Surgawi. Membunuh. Luming berteriak, auranya liar dan semakin dia bertarung, semakin ganas dia jadinya. Berdengung, berdengung. Dua serangan mengerikan mendarat di tubuh Luming, tetapi mereka diblokir oleh baju besi gunung sucinya. Dia hanya terhuyung sedikit dan tidak terluka parah. Dampak dari dua serangan yang mengenainya melalui baju besi itu tidak terlalu kuat. Energi asalku tampaknya luar biasa. Meskipun tidak sekuat milik ahli alam asal, baju besi tingkat asal tampaknya sangat kuat. Hati Luming tergerak. Dia menyadari bahwa energi asalnya lebih kuat dari yang dia duga. Mungkinkah ada perbedaan dalam origin energi? Energi asalnya diubah dari energi tabu sebagai fondasi. Menurut Gu Changfeng, kekuatan asal ini disebut asal terlarang. Meskipun dia hanya berada di puncak alam master surgawi dan energi asalnya tidak terlalu kuat, Luming sudah bisa merasakan bahwa asal terlarang itu berbeda dari yang lain. Itu memang lebih kuat dari energi asal biasa. Dia hanya akan mampu mengetahui seberapa kuat dirinya setelah mencapai timbal balik. Namun, itu merupakan hal yang hebat bagi Luming saat ini. Dia bisa mengurangi kekuatan pertahanannya dan memperkuat serangannya. Asyik. Tombak Dewa Perang bergetar seolah-olah ada kekuatan yang bangkit. Hanya kekuatan tubuh tombak itu saja sudah cukup untuk mengubah kehampaan di dekatnya menjadi kekacauan. Wus, wus. Tombak Dewa Perang terus menusuk. Pada saat yang sama, Luming juga menggunakan gaya primitif. Luming bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan karena ia menggunakan wujud kehancuran dan wujud penghancur langit secara berurutan. Ia membantai belasan dewa-dewa yang tak terkalahkan, dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Tak terkalahkan. Apa yang tak terkalahkan? Ini adalah tak terkalahkan yang sebenarnya. Dia tak terkalahkan di bawah alam asal. Pada saat ini, sosok Luming yang tak terkalahkan tertanam dalam di hati tentara penghancur langit. Degup, degup, lebih dari selusin dewa-dewa yang tak tertandingi dikirim terbang oleh Luming satu demi satu. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka pucat. Selama kurun waktu ini, Luming telah dipukul setidaknya puluhan kali. Namun, dia baik-baik saja. Paling-paling, dia hanya menderita luka ringan. Dan EBSP, sekarang setelah kultivasinya mencapai puncak level Dewa Penguasa, dia tidak hanya bisa menggunakan lebih banyak kekuatan armor tingkat asal kelas atas untuk meningkatkan pertahanannya, tapi pertahanan dan vitalitasnya sendiri juga telah menerima peningkatan yang besar. Oleh karena itu, sekalipun ada kekuatan yang menembus baju sirahnya dan mengenai tubuhnya, dia dapat menangkisnya sepenuhnya. Sekalipun ia menderita luka ringan, ia akan dapat pulih dengan cepat. Wah! Ye Wusheng terkena hantaman wujud primal itu dan terpaksa mundur, wajahnya pucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Kemudian, tombak Dewa Perang menusuk keluar, menyebabkan 9 iblis jahat Raja Hantu Jahat meledak. Momentum tombak itu tidak berhenti, dan menusuk Raja Hantu Jahat. Sebuah baju perang hitam pekat muncul di tubuh Raja Hantu Jahat, menghalangi tombak perang. Namun, tubuhnya bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur. Mati. Luming memusatkan pandangannya pada Raja Hantu Jahat itu dan tidak menghentikan serangannya. Dia terus mengaktifkan gaya penghancur langit dan menusuk Raja Hantu Jahat itu di antara kedua alisnya. Seluruh tubuh Raja Hantu Jahat ditutupi oleh baju besi, jadi tombak itu secara alami menembus baju besi itu. Namun, tombak itu mengandung daya tembus yang mengerikan, dan terus menyerang Raja Hantu Jahat melalui baju besi itu. Ah! Arg! Raja Hantu Jahat itu menjerit kesakitan. Kepalanya hampir meledak. Kepalanya mengalami guncangan hebat, bahkan jiwanya terluka. Dia mundur seperti orang gila menuju lubang cacing. Pada saat ini, dia sangat takut. Dia punya firasat jika dia terus bertarung dengan Luming, dia mungkin akan dibunuh oleh Luming. Bahkan armor kelas sumber yang terbaik pun tidak akan berguna. Untungnya, serangan yang lain tiba dan menghalangi Luming, sehingga Raja Hantu Jahat dapat berhasil mundur ke tepi lubang cacing. Mundur,
mundur. Lu Ming ini tak terkalahkan. Kita sama sekali bukan tandingannya. Raja hantu jahat itu meraung. Dia sudah ketakutan setengah mati. Ayo pergi. Mundur. Yang lainnya juga mundur dan bergegas menuju lubang cacing. Mereka sudah menyerah. Lu Ming, yang berada di puncak alam Master Surgawi, terlalu kuat. Ditambah dengan senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal terbaiknya, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui mereka. Terlebih lagi, serangan mereka tampaknya tidak banyak berpengaruh pada Lu Ming. Jika pertempuran dilanjutkan, Lu Ming akan baik-baik saja, tetapi beberapa dari mereka tidak akan mampu menahannya dan akan terbunuh. Dengan bakat mereka, masa depan sulit dibayangkan. Siapa yang rela mati? Sekalipun ada yang tidak bersedia, mereka tidak berani tinggal ketika melihat yang lain sudah mundur. Abadi. Tatapan mata Lu Ming menyapu dan mendarat pada dirimu yang tak pernah mati. Ye yang abadi mundur bahkan lebih awal dari Raja Hantu Jahat. Dan EBSCP, orang ini agak licik dan licik. Para dewa penguasa yang tak terkalahkan dari 3 ras di daerah terlarang jauh lebih rendah darinya. Pada saat ini, melihat tatapan Lu Ming padanya, Ye Wuji berlari ke lubang cacing tanpa ragu-ragu dan menghilang. Para dewa penguasa tak terkalahkan lainnya dari 3 ras tanah terlarang juga menyerbu ke dalam lubang cacing. Mata Lu Ming berkedip. Gu Changfeng, Xian Yanxing, Dan, dan yang lainnya mendengar sebuah suara. Aku akan mengejarnya, jika ada sesuatu, kirimi aku pesan. Dengan itu, Lu Ming menyerbu ke dalam lubang cacing tempat kau yang abadi melarikan diri. Dia tidak takut bahwa ketiga klan di daerah terlarang akan menunggunya pergi dan kembali. Karena pihak lain tidak punya keberanian dan tidak perlu. Dia benar-benar berbeda dari asal mula. Asal mula akan mati setelah setengah bulan. Ketiga klan di tanah terlarang telah kembali untuk menonton pertunjukan dan menunggu asal mula mati sehingga mereka dapat terus menyerang dan memaksa asal mula lainnya untuk bangun. Namun, Lu Ming tidak akan mati. Tidak ada gunanya mereka kembali. Tentu saja, untuk berjaga-jaga, Lu Ming meminta Gu Changfeng, dan yang lainnya untuk bersiap dan memberitahunya jika terjadi sesuatu. Setelah melewati lubang cacing, ia tiba di suatu kehampaan. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming dapat mengetahui bahwa daerah ini ditempati oleh suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi. Mata Lu Ming berkedip dengan kilatan dingin. Dia bergerak dan menghilang dari tempat asalnya, menuju ke area di mana istana surgawi berada. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba. Di depannya, pecahan besar benua melayang di udara. Bidang tanah ini sangat luas. Jelas terlihat bahwa sejumlah besar bidang tanah telah terkumpul selama bertahun-tahun. Faktanya, selama bertahun-tahun, perkemahan tentara penghancur surga juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Perkemahan pasukan penghancur surga dulunya terdiri dari ratusan bagian benua. Namun, selama bertahun-tahun, bagian-bagian benua ini telah berkumpul bersama untuk membentuk benua yang sangat besar. Demikian pula halnya dengan wilayah yang ditempati oleh suku manusia surgawi. 5 istana kuno yang besar melayang di langit di atas daratan. 5 istana surgawi. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Ketika suku manusia surgawi berada di puncak kejayaannya, mereka memiliki 9 istana surgawi. Kemudian, 4 di antaranya hancur, dan masih tersisa 5. Akan tetapi, di alam semesta purba selalu hanya ada 4, yaitu Istana Surgawi Ilusi, Istana Surgawi Bunga Myrtle, Istana Surgawi Hongmeng, dan Istana Surgawi Rahasia Surgawi. Tempat yang paling misterius, Istana Surgawi Primitif, tidak pernah muncul. Tapi sekarang, ada 5 Istana Surgawi di sini. Bab 4959, mencoba menghancurkan formasi Istana Surgawi. Namun, ada 5 istana surgawi di sini, yang berarti istana surgawi kelima yang paling misterius ada di sini. Pandangan Lu Ming segera tertuju pada istana surgawi di tengah. Istana surgawi ini tampak paling kecil, tetapi juga paling kuno. Istana ini memancarkan aura menakutkan, seolah-olah ada monster mengerikan yang tinggal di dalamnya. Istana surgawi ini tidak dilindungi oleh formasi apapun, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Adapun 4 istana surgawi lainnya, banyak sosok yang dapat dilihat. Abadi. Lu Ming dapat melihat Ye Wuji bergegas ke salah satu istana langit. Pada plakat istana surgawi ini, ada 4 kata kuno yang besar. Istana surgawi Ziwei. Ye yang abadi memasuki istana surga Ziwei.
Asyik, Lu Ming juga mengejar istana surgawi bunga krepe myrtle. Aktifkan formasi. Teriakan keras bergema di seluruh area. Dan EBSCP, dengungan-dengungan-dengungan. Rune-rune padat muncul di sekitar 4 istana surgawi. Formasi-formasi muncul satu demi satu, menutupi 4 istana surgawi. Hanya istana surgawi yang terkecil dan tampak paling kuno yang diam, tanpa gerakan atau formasi apapun. Namun, istana surgawi ini memancarkan perasaan paling berbahaya. Terlebih lagi, di istana surgawi ini masih kosong, seperti tidak ada seorang pun. Adapun 4 istana surgawi lainnya, kerumunan padat sosok telah muncul. Lu Ming melihat banyak wajah yang dikenalnya. Di istana surgawi Ziwei, dia melihat Ye Wuji. Di sampingnya berdiri sosok muda. Dia adalah Ye Qiuxian. Ye Qiuxian menatap Lu Ming dengan tajam. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan, niat membunuh, ketakutan, dan emosi rumit lainnya. Semuanya adalah teknik arai tingkat utama dan beberapa teknik arai tingkat origin yang rusak. Tidak ada teknik arai tingkat origin yang lengkap. Lu Ming menyapu pandangannya dan membuat penilaian dalam hatinya. Dia dapat mengenali mereka karena formasi di istana surgawi tampak mirip dengan formasi di perkemahan tentara penghancur surga. Bahkan jika mereka lebih kuat, mereka tidak jauh lebih kuat. Lu Ming tidak merasa terancam. Lu Ming melangkah maju dan menuju istana surgawi Ziwei. Hai manusia abadi, kau pikir kau akan baik-baik saja bersembunyi di istana surga. Kaulah yang menghasut 3 klan di tanah terlarang untuk mengepung pasukan penghancur langit, bukan? Suara Lu Ming dingin. Ketiga klan di daerah terlarang juga saling bersaing. Tidak mudah bagi mereka untuk bekerja sama. Pasti ada seseorang yang bekerja sama dan mengikat mereka. Orang ini kemungkinan besar adalah si rubah tua yang tak pernah mati. Lu Ming, hanya ada beberapa ratus tahun lagi sebelum malapetaka asal mula yang hebat berakhir. Pada saat itu, asal mula dan keberadaan di atas asal mula akan bangkit. Pasukan penghancur surga akan hancur dalam sekejap. Tidak ada gunanya bagimu untuk berjuang. Nasibmu telah ditentukan. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Apa yang dia maksud sudah jelas. Setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, keberadaan mengerikan dari 3 ras di tanah terlarang akan bangkit. Apakah pasukan penghancur surga masih bisa bertahan? Wajah Lu Ming muram. Dia sudah memikirkan hal ini. Setelah kesengsaraan besar asal-usul, mereka tidak akan mampu melawan suku manusia surgawi sendirian, apalagi 3 suku tanah terlarang. Aku bisa menunjukkan jalan keluar kepadamu. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan pasukan penghancur surgamu, yaitu dengan menghancurkan basis kultivasi dan kekuatan terlarangmu sendiri melalui tubuh terlarangmu, lalu memimpin pasukan penghancur surga untuk mencari perlindungan di tanah terlarang. Jika tidak, seluruh keluargamu akan dimusnahkan, termasuk keluargamu. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Kian-kian, sebelum tentara penghancur surgaku hancur, aku pasti akan memenggal kepalamu. Lu Ming mencibir dan tetap tidak tergerak. Dia telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah terguncang oleh kata-kata ini. Suara mendesing. Lu Ming tidak membuang waktu lagi. Dia segera menyerang dan menusukkan tombaknya. Seberkas cahaya tombak menerobos kehampaan dan membesar, menembus barisan pertahanan di sekitar istana surgawi Ziwei. Ledakan. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan formasi pertahanan di sekitar istana surgawi Ziwei bergetar hebat. Aku bisa menghancurkannya. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan tadi. Itu hanya sebuah ujian. Setelah menguji kemampuannya dengan tombaknya, dia menemukan bahwa formasi pertahanan istana surgawi Ziwei tidak sekuat itu. Formasi itu hanya sedikit lebih kuat daripada formasi pertahanan perkemahan pasukan penghancur surga. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia dapat menghancurkannya sepenuhnya. Gaya yang melampaui angkasa. Setelah itu, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tempur 9 kali lipat dari formula pertempuran diaktifkan dan dia menusukkan tombaknya lagi. Para pembudidaya suku manusia surgawi melihat cahaya tombak yang menyilaukan keluar dari kehampaan dan menusuk susunan pertahanan istana surgawi Ziwei pada saat berikutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh istana surgawi Ziwei bergetar hebat. Susunan pertahanan menyala dengan liar, dan tempat-tempat yang ditusuk oleh cahaya tombak runtuh. Rasanya seperti balon yang sangat kuat ditusuk dengan jari dan tenggelam,
seolah-olah balon itu akan pecah jika diberi sedikit tenaga lagi. Pada akhirnya, formasi pertahanan berhasil menahan serangan, tetapi cahaya di sekitar depresi meredup. Formasi ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Formasi kami dapat memblokir serangan para ahli timbal balik. Dia adalah dewa yang surgawi. Dia adalah dewa yang surgawi. Para anggota tentara penghancur surga berteriak kaget. Terkejut, tak percaya, tak percaya. Pada akhirnya, semua emosinya berubah menjadi ketakutan. Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kekuatan tempurnya sebanding dengan asal-usul. Tidak, itu bahkan lebih kuat dari asal-usul biasa. Siapakah yang dapat menyaingi orang seperti itu di zaman ini di mana sumber daya alam tidak muncul? Jika dia menerobos formasi, siapa yang bisa menghentikannya? Bahkan nenek moyang mereka yang terkuat pun tidak dapat melakukannya, bukan? Banyak orang memandang ke arah keabadian. Wajah Ye Wusheng gelap, sementara Ye Qiuxian yang berdiri di sampingnya, berwajah pucat dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Nenek moyang, apa yang harus kita lakukan? Formasi kita tidak akan mampu bertahan lama. Berdasarkan serangannya, dalam waktu kurang dari 10 gerakan, tidak, saya khawatir hanya butuh 5 atau 6 gerakan saja untuk menghancurkan formasi tersebut. Banyak pembangkit tenaga manusia surgawi bertanya. Mengaktifkan susunan tingkat asal di atas istana surgawi. Ye Unding akhirnya berbicara, sambil melambaikan tangannya, muncullah pelindung tulang. Tulang Gu ini seputih giok dan memancarkan aura asal. Tulang-tulang Gu ini ditinggalkan oleh keberadaan di alam asal. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan serangan lain, menyebabkan istana surgawi Ziwei berguncang terus-menerus, menyebabkan cahaya susunan pertahanan semakin redup. Cepat, ambil spanduk tulang asal dan aktifkan formasi. Wahai makhluk abadi, berteriak. Seketika, puluhan pembangkit tenaga manusia surgawi pergi dengan puluhan spanduk tulang asal. Hancur, hancur. Lu Ming mengedarkan energi asalnya dan menyerang beberapa kali berturut-turut. Susunan itu bergetar lebih hebat lagi. Setiap serangan Lu Ming diarahkan ke satu titik dan tampaknya titik itu akan segera ditembus. Pada saat ini, rune muncul di dinding kuno istana surgawi Ziwei. Rune-rune ini terlihat kuno dan mendalam, penuh dengan aura waktu. Lalu, aura mengerikan menyebar. Bab 4960, mengelilingi istana surgawi sendirian. Rune kuno dan misterius muncul di dinding istana surgawi Ziwei, dan pada saat yang sama, aura mengerikan menyebar. Aura ini membuat rambut Lu Ming berdiri tegak. Mundur. Lu Ming mundur tanpa ragu-ragu. Dia punya firasat bahwa jika dia tidak mundur, dia akan berada dalam bahaya besar. Dalam sekejap mata, dia telah mundur sejauh 1 juta mil. Pada saat ini, sebuah susunan besar muncul di atas istana surgawi Ziwei. Itu hanya sebuah susunan, tetapi menyelimuti seluruh istana surgawi Ziwei. Arai level asal. Terlebih lagi, ini adalah arai level asal yang sangat mengerikan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia bertanya-tanya mengapa suku manusia surgawi tidak memiliki formasi tingkat asal. Suku manusia surgawi adalah suku dari era terakhir, tetapi mereka terlalu lusuh. Senjata dewa tingkat asal sangatlah langka. Dia tidak memiliki teknik arai tingkat asal. Dia tidak memiliki kapal induk untuk formasi gabungan tersebut. Ini tidak tampak seperti ras yang tertinggal dari era sebelumnya. Mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ras yang hampir abadi, apalagi makhluk dari tanah terlarang. Hal yang sama berlaku pada setan. Lu Ming menduga bahwa ini ada hubungannya dengan status mereka sebagai budak umat manusia. Sekarang setelah suku manusia surgawi telah menggunakan susunan tingkat asal, Lu Ming tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, itu adalah ras dari era sebelumnya. Wajar saja jika ada beberapa kartu truf di dalamnya. Jika istana surgawi saja tidak memiliki kartu truf seperti itu, bagaimana ia bisa menguasai alam semesta selama bertahun-tahun? Terlebih lagi, formasi ini tampaknya diukir di dinding istana surgawi. Mungkinkah istana surgawi telah datang bersamanya? Lu Ming pernah mendengar bahwa 9 istana surgawi itu tidak dibangun oleh suku manusia surgawi. Istana-istana itu ditinggalkan oleh suatu kekuatan tertentu di era sebelumnya. Tampaknya syarat untuk mengaktifkan formasi tingkat asal ini sangat sulit. Diperlukan pelindung tulang asal. Untungnya, terakhir kali kita menyerang istana surgawi ilusi, hampir tidak ada ahli di istana itu.
Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat dia menyerang Istana Surgawi Ilusi. Saat itu, sebagian besar ahli dari suku manusia surgawi telah pergi mengepung perkemahan tentara penghancur surga, dan hanya sedikit ahli yang tersisa di Istana Surgawi. Dan EBSCP, hanya ada beberapa dewa yang berkuasa. Dan EBSCP, untuk mengaktifkan susunan tingkat asal ini, seseorang mungkin membutuhkan dewa penguasa puncak dan pelindung tulang asal. Harta karun seperti baju zirah tulang asal kemungkinan besar dibawa oleh para petinggi suku manusia surgawi. Lagi pula, ketika Lu Ming dan yang lainnya membuka gudang harta karun Istana Surgawi Ilusi, mereka tidak melihat baju besi tulang asal. Oleh karena itu, pada saat itu, bahkan jika penduduk Istana Surgawi Ilusi ingin mengaktifkan susunan tingkat asal, mereka tidak bisa. Memikirkan hal ini, Lu Ming tidak dapat menahan perasaan beruntung. Kalau saja suku manusia surgawi mampu mengaktifkan susunan tingkat asal pada saat itu, tak seorang pun dari mereka akan mampu keluar. Aku tidak bisa menghancurkan formasi ini. Lu Ming memperhatikan dari jauh. Dia bahkan merasa bahwa susunan ini tidak hanya memiliki kekuatan defensif, tetapi juga kekuatan ofensif yang mengerikan. Akan tetapi, meskipun dia tidak dapat menghancurkan Istana Surgawi Ziwei, masih ada Istana Surgawi lainnya. Pandangan Lu Ming beralih ke Istana Surgawi lainnya. Istana Surgawi yang ilusi. Itu adalah Istana Surgawi yang telah mereka rampok saat itu. Asyik, Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju Istana Surgawi yang ilusi. Ada juga sejumlah besar kultivator suku manusia surgawi yang menjaga Istana Surgawi Ilusi. Ketika mereka melihat Lu Ming bergegas, ekspresi mereka berubah. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Haruskah saya mengaktifkan array level asal? Banyak orang memandang pria setengah baya itu. Orang ini memiliki status tertinggi di Istana Surgawi Ilusi. Saat itu, dia adalah salah satu dari 4 penguasa surgawi terkuat di Istana Surgawi, penguasa surgawi Baizan. Aktifkan formasi. Dewa Surgawi Baizan menggertakkan giginya. Cincin penyimpanannya bersinar, dan potongan-potongan pelindung tulang asal beterbangan keluar. Mereka telah melihat penampilan Lu Ming saat ia menyerang Istana Surgawi Bunga Krep Myrtle. Itu terlalu kuat. Susunan pertahanan Istana Surgawi Ilusi sama sekali tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Hanya dengan mengaktifkan susunan tingkat asal, susunan itu dapat berfungsi. Puluhan Raja Surgawi tingkat puncak Divine Master mengambil puluhan formasi susunan tingkat asal dan bergegas ke segala arah. Tidak lama kemudian, formasi susunan tingkat asal Istana Surgawi Ilusi diaktifkan. Ketika susunan itu diaktifkan, Lu Ming mundur dengan cepat. Sesungguhnya setiap Istana Surgawi memiliki formasi yang mengerikan. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Susunan Istana Surgawi Ilusi memberinya perasaan teror yang sama seperti yang dimiliki Istana Surgawi Ziwei. Akan tetapi, tanpa bantuan ahli alam asal, ia perlu mengaktifkan pelindung tulang asal. Mari kita lihat berapa banyak armor tulang asal yang kamu miliki. Mata Lu Ming berkedip. Dia bergerak dan menyerang Istana Surgawi lainnya, Istana Surgawi Hongmeng. Sialan, aktifkan formasi. Istana Surgawi Hongmeng juga dijaga oleh sejumlah besar kultivator suku manusia surgawi. Salah satu penguasa surgawi terkuat meraung dan mengeluarkan lusinan baju besi tulang asal. Dengan sangat cepat, Istana Surgawi Hongmeng juga mengaktifkan susunan yang mengerikan. Lu Ming menyerang Istana Rahasia Surgawi lagi. Istana Rahasia Surgawi hanya bisa mengaktifkan susunannya. Begitu saja, keempat Istana Surgawi mengaktifkan formasi mengerikan mereka untuk menghentikan Lu Ming. Formasi ini terlalu mengerikan. Lu Ming tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkannya. Dia melihat ke Istana Surgawi kelima, Istana Surgawi Primitif. Istana Surgawi Primitif tidak mengaktifkan formasi apapun. Namun, Lu Ming merenung sejenak dan tidak bergerak. Istana Surgawi ini selalu memberinya perasaan yang menakutkan. Meskipun tidak ada aura kuat yang menyebar di udara, perasaan menakutkan itu masih ada. Seolah-olah ada binatang prasejarah yang sangat mengerikan bersemayam di dalamnya. Energi armor tulang asal terbatas. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dia kemudian duduk bersila di kehampaan dan menutup matanya untuk beristirahat. Energi tulang asal Gu terbatas. Jika digunakan untuk memberi daya pada formasi, energinya pada akhirnya akan habis. Begitu energinya habis, formasi tersebut akan kehilangan kekuatannya. Lu Ming ingin menunggu sampai energi tulang asal habis.
Di dalam istana surga, Ye Buxiu dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Qiu, kembalilah ke kantor polisi dan lihat situasinya. Juga, suruh Dandan dan Pau Pau untuk pergi ke sini. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya lagi dan mulai bermain dengan bola. Dia masih sedikit khawatir dengan situasi di perkemahan pasukan penghancur surga. Meskipun dia yakin bahwa makhluk-makhluk dari tanah terlarang tidak akan berani kembali, dia tidak takut dengan kecelakaan. Dia hanya takut pada hal-hal yang tidak terduga. Qiu berubah menjadi gelang dan mengikuti Lu Ming. Baiklah, setelah Qiu selesai berbicara, ia berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di cakrawala. Lu Ming tidak menunggu terlalu lama. Dandan, Gelembung, dan Qiu datang lagi. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Ling Yue juga ada di sana. Mereka bergegas datang karena khawatir dengan Lu Ming. Dandan, lihatlah formasi istana surgawi, kata Lu Ming. Mata Dandan dipenuhi rasa malu saat dia menatap 5 istana surgawi. Formasi yang terbentuk di keempat istana surgawi ini sebagian besar adalah formasi tingkat utama dan formasi tingkat asal yang rusak. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah formasi yang dibawa oleh asal-usul keempat istana surgawi. Setelah memperhatikan beberapa saat, Dandan melihat jalannya. Formasi yang dia bawa. Bubbles merasa penasaran. Benar sekali. Formasi yang diaktifkan oleh istana surgawi terukir di dinding istana surgawi. Formasi itu kuno, misterius, dan kuat. Formasi itu pasti sudah ada di sana sejak lama. Saya rasa formasi itu tidak dibentuk oleh suku manusia surgawi. Formasi itu dibawa oleh istana surgawi itu sendiri. Dandan menjelaskan. Bab 4961, memaksa kamu keluar. Apakah ini berarti suku manusia surgawi bahkan belum menyiapkan satu pun formasi tingkat asal? Pao Pao mengedipkan matanya dan berkata, bukankah mereka mengatakan bahwa suku manusia surgawi adalah suku dari era sebelumnya? Ini sangat menyedihkan. Qiu Yue bergumam, suku manusia surgawi sama miskinnya dengan tentara penghancur surga. Bukankah mereka mengatakan bahwa suku manusia surgawi adalah suku dari zaman sebelumnya? Sebagai ras dari era sebelumnya, ras semi abadi memiliki fondasi yang jauh lebih dalam dan jauh lebih kaya. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa suku manusia surgawi dan para setan jahat dulunya adalah budak dari suku manusia. Kata Lu Ming. Semua orang mengangguk. Itulah satu-satunya tebakan yang masuk akal. Dandan, apakah kamu punya cara untuk mematahkan formasi ini? Lu Ming bertanya lagi. Kita tidak bisa. Dandan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, formasi semacam ini sangat mengerikan. Formasi ini jelas yang terbaik bahkan di antara formasi tingkat asal. Formasi ini dapat menyerang dan bertahan dalam satu tubuh dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan kekuatanku, aku masih jauh darinya. Lu Ming tidak terlalu kecewa. Dia sudah siap secara mental untuk ini. Dandan, apakah kau menemukan sesuatu mengenai istana surgawi itu? Lu Ming menunjuk ke istana surgawi kelima dan bertanya. Istana surgawi ini juga memiliki formasi yang mengerikan. Namun, terlepas dari formasi ini, saya masih memiliki perasaan yang mengerikan. Saya terus merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan di istana surgawi ini. Kata Dandan. Ya, aku juga punya perasaan yang sama. Gelembung juga berteriak. Kemudian, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Ling Yue juga ikut menimpali. Mereka semua merasakan ketakutan yang sama. Mereka semua adalah para jenius ulung yang memiliki indera spiritual tajam dan indera kuat. Istana surgawi ini sangat misterius. Lebih baik jangan bertindak gegabah. Lu Ming mengangguk. Mereka pengecut, tetapi energi dari pelindung tulang asal terbatas. Tidak akan lama lagi energi pelindung tulang asal akan habis. Kita hanya perlu menunggu. Kata Dandan. Saya juga punya niat yang sama. Lu Ming mengangguk. Bagaimanapun juga, Dandan dan yang lainnya berkata bahwa makhluk-makhluk dari tanah terlarang itu tidak kembali ke kahyangan dan menghancurkan perkemahan army, maka perkemahan itu sangat aman. Lu Ming punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pada akhirnya, semua orang mulai menunggu. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pembentukan istana surgawi itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Dandan merasa gembira dan menatap istana surgawi Ziwei dengan mata berbinar. Asyik, Lu Ming berdiri, memegang tombak Ares, dan menuju istana surgawi Ziwei. Wajah Ye Buxiu menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya lagi, dan puluhan spanduk tulang asal terbang keluar, memberikannya kepada para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya untuk terus mengaktifkan formasi. Formasi istana surgawi Ziwei bersinar terang lagi. Namun, tidak lama kemudian, kekuatan pembentukan istana surgawi ilusi juga mulai melemah. Menjijikkan, istana surgawi pertempuran 100 meraung marah dan mengeluarkan puluhan baju besi tulang asal dengan ekspresi kesakitan. Suku manusia surgawi telah mendominasi alam semesta purba selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka telah mengumpulkan banyak pelindung tulang asal, mereka tidak mampu menggunakannya seperti ini. Dia patah hati melihat puluhan yuan sekaligus. Setelah itu, Istana Surgawi Hongmeng dan Istana Surgawi Rahasia Surgawi hanya bisa mengeluarkan lagi baju besi tulang asal untuk mengaktifkan formasi. Lu Ming dan yang lainnya terus menunggu. Setengah bulan kemudian, kekuatan susunan Istana Surgawi melemah, dan dia hanya bisa terus menggunakan baju besi tulang asal. Leluhur tua, kita tidak bisa terus seperti ini. Tidak peduli berapa banyak tulang asal Gu yang kita miliki, kita akan kehabisan. Kata seorang Raja Surga. Benar sekali. Lu Ming dan yang lainnya pasti punya niat seperti ini. Mereka ingin menguras habis pelindung tulang asal kita. Begitu kita menghabiskan pelindung tulang asal kita, mereka akan tetap datang. Lebih baik melawan mereka sekarang. Kata Raja Surga lainnya. Berusaha sekuat tenaga. Dengan apa? Ketika aku bergabung dengan 3 ras di daerah terlarang, kami memiliki total 16 dewa penguasa yang tak terkalahkan, tetapi Lu Ming memaksa mereka semua untuk mundur. Tanpa asal-usul, tidak peduli berapa banyak orang yang kami miliki, kami tidak sebanding dengan Lu Ming. Ye yang tak pernah mati berkata dengan dingin. Para pembudidaya manusia surgawi lainnya menutup mulut mereka. Saat ini, kita hanya bisa bekerja sama dengan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Yang paling dekat dengan kita adalah ras iblis Yin. Katamu, wahai yang abadi, bekerja sama dengan ras iblis Yin. Ras iblis Yin akan bekerja sama dengan kita. Kata seorang Raja Surga, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Itu hanya tergantung pada apakah manfaatnya cukup. Saya akan mengirimkan beritanya sekarang. Ye Unding mengeluarkan jimat giok transmisi dan mengirim pesan. Tentu saja, dia tidak langsung mengirim pesan ke ras iblis Yin. Tempat ini masih terlalu jauh dari ras iblis Yin. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas jimat giok transmisi suara, jimat itu tidak dapat mengirimkan pesan sejauh itu. Dia akan memberitahu suku manusia surgawi di luar sana agar mereka bisa menyampaikan berita itu kepada ras iblis Yin. Saya pikir sudah waktunya untuk memaksa suku manusia surgawi. Lu Ming tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin. Kamu mengatakan, Dandan memutar matanya dan menatap benua besar di bawah istana surgawi. Benar sekali. Ada banyak sekali anggota suku manusia surgawi yang tinggal di benua ini, dan pasti ada banyak sumber daya. Akan sangat disayangkan jika tidak mengambil mereka. Lu Ming mencibir. Alam semesta purba telah pulih selama bertahun-tahun, dan tanah di bawah istana surgawi pasti mengandung sejumlah besar sumber daya. Hahaha, itu yang aku mau. Aku sudah lama ingin melakukan ini. Dandan tertawa. Kalian semua serang bersama-sama. Aku akan mengawasi istana surgawi. Jika ada masalah, kalian semua mundur tepat waktu. Kata Lu Ming. Haha, ayo berangkat. Dandan tersenyum, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju benua di bawah. Setelah itu, Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Bubbles, dan Qiu Qiu juga bergerak dan menyerbu menuju benua di bawah. Dan EBSP, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya semuanya telah mencapai puncak tingkat dewa-dewa. Dengan bakat mereka, bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan tempur seperti penguasa surgawi yang terkuat. Selama Ye Wusheng, Ye Qiuxian, dan yang lainnya tidak menyerang, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xian Yanxing dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, terdengar ledakan dahsyat dari benua di bawah istana surgawi, diikuti dengan teriakan. Sialan, sialan, mereka membunuh orang-orang biasa dari suku manusia surgawi. Betapa menjijikkannya, banyak pembudidaya suku manusia dan manusia surgawi meraung.
Sejumlah besar anggota biasa dari suku manusia surgawi tinggal di benua bawah. Dan EBSCP, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, hanya sedikit yang mencapai alam dewa-dewa. Ketanyaannya, hanya sedikit yang berada di alam Tirk surgawi. Lagi pula, 5 istana surgawi besar berada tepat di atas mereka. Sebagian besar makhluk di atas alam Tirk surgawi tinggal di istana surgawi. Alasan mengapa Luming tidak menyerang mereka sebelumnya adalah karena dia tidak ingin menyerang anggota biasa dari suku manusia surgawi. Namun, dia telah mencapai pemahaman sekarang. Tidak perlu bersikap sopan atau berhati lembut kepada suku manusia surgawi. Jika perkemahan pasukan penghancur surga ditembus, suku manusia surgawi juga tidak akan bersikap sopan kepada pasukan penghancur surga. Mereka pasti akan membantai pasukan penghancur surga. Sejarah telah membuktikan hal ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak ras kuat yang telah dimusnahkan oleh suku manusia surgawi. Ras kehendak surga, ras langit dan bumi, ras naga, dan seterusnya. Hanya beberapa ras yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Sisanya telah mati di tangan suku manusia surgawi. Untuk perlombaan seperti itu, tidak perlu menyentuh Cao Yin. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya menahan diri dan hanya menyerang mereka yang berada di atas alam dewa surgawi. Ketika Ling Yue menyerang, dia tidak punya keraguan. Klan peri hampir dimusnahkan oleh suku manusia surgawi, dan hanya sedikit dari mereka yang selamat. Kebenciannya terhadap suku manusia surgawi sangat besar.